Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most. Marc Marquez merasa beruntung hanya memar meski mati rasa dan kesakitan usai kecelakaan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengalami hari yang memusingkan pada hari pertama MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen. Marquez mengalami dua kecelakaan serius, keduanya dalam kecepatan tinggi yang memicu tanda bahaya, terutama crash kedua karena dia tampak kesakitan dan butuh beberapa lama untuk pulih sebelum dibimbing Marshall berjalan. Beruntung pembalap 32 tahun itu tidak mengalami cedera serius meskipun ada memar di sekujur tubuhnya dan benturan yang sangat tidak nyaman di pangkal pahanya yang membuatnya terengah-engah selama beberapa saat. Meski begitu, pembalap Spanyol itu tidak kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting yakni kecepatannya ada di sana, dan tujuannya tetap utuh untuk sisa akhir pekan. Kecelakaan itu berbeda, tetapi bersih. Itu telah menyelamatkan saya dari cedera apapun, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Motosan. Masalahnya adalah tidak ada kerikil di sirkuit ini, yang ada hanyalah bebatuan. Saat Anda sampai di area itu, bebatuan menghantam Anda dengan keras, dan itu membuat saya kehabisan udara pada kecelakaan kedua. Pembalap Katalan itu mengalami benturan keras di area pribadinya setelah jatuh dan berguling-guling di bebatuan itu, situasi yang membuatnya kesakitan tetapi tanpa konsekuensi besar. Hari itu sangat aneh, juga karena banyaknya bendera merah dan kecelakaan. Itu adalah hari teraneh tahun ini pada MotoGP. Lintasannya sulit dipahami, sulit untuk mengetahui di mana batasnya. Tetapi hari-hari ini Anda juga harus beradaptasi, ujar Marquez. Marquez dengan tenang menganalisis apa yang terjadi dan menegaskan bahwa kedua kecelakaan itu memiliki penjelasan yang logis. Yang pertama karena kurangnya suhu di ban belakang, kedua karena menggunakan ban depan yang sama dengan yang saya gunakan untuk kecelakaan di pagi hari. Kami sangat kekurangan ban dan itu terlihat pada akhirnya, tutur Marquez. Bahkan dengan kemunduran ini, perasaan Marquez terhadap motornya tetap positif. Faktanya, para pesaingnya, seperti Francesco Bagnaia, terus menunjuknya sebagai pesaing yang kuat. Saya melupakan kedua kecelakaan itu dan memfokuskan 100% pada performa. Kami berada di 3 besar, 4 besar, yang merupakan tujuan kami akhir pekan ini, ucapnya penuh tekad. Mengenai kondisi fisiknya, di luar memar, Marquez menjelaskan bahwa yang paling mengkhawatirkannya adalah pukulan keras pada saraf ulnaris selama jatuh pertama. Tangan saya mati rasa, saya tidak bisa merasakan apapun. Itulah sebabnya saya segera melepas sarung tangan. Namun untungnya itu hanya benturan dan saya sudah pulih dengan baik, ujar pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu. Insiden-insiden seperti ini membuat Marquez berbicara hati-hati saat ditanya tentang prospeknya untuk menjadi juara. Ada begitu banyak balapan yang akan datang dan dalam kecelakaan seperti itu Anda bisa melukai jari dan kalah dalam balapan, kata Marquez. Anda harus berhati-hati, tetapi Anda tidak bisa melakukan serangan waktu dengan berpikir untuk tidak mengalami kecelakaan. Marquez menegaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk menyerah meskipun ia ingin bertindak bijak agar bisa tampil dalam kondisi prima untuk bagian yang menentukan musim ini. Menatap Sabtu dan Minggu, Marquez berharap suhu yang meningkat akan membantu meningkatkan stabilitas lintasan dan mengurangi kecelakaan. Dengan suhu yang lebih panas, semuanya biasanya berjalan lebih baik. Saya harap itu membantu kita semua. Tepat saat Marquez berbicara kepada media, Ducati merilis laporan dari Dr. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP dan orang yang merawat pembalap tersebut selama balapan. Setelah kecelakaan berat yang dialaminya hari ini selama latihan, Marc Marquez telah mendatangi pusat medis di sirkuit Assen, di mana dipastikan bahwa ia tidak mengalami patah tulang, kata pernyataan tersebut dilansir dari Motorsport. Pembalap tersebut hanya mengalami memar di wajah, jari, perut, dan siku kiri, juga akibat kecelakaan pagi. Marc Marquez akan dapat berpartisipasi dalam sesi FP2 besok pagi. Bagian terbaiknya adalah semuanya hanya memar. Pagi ini tangan saya mati rasa total, itulah sebabnya saya sedikit takut. Itu akibat benturan pada saraf ulnaris di dekat siku kiri, ucap Marquez. Benturan pada kerikil dalam kedua kecelakaan tersebut membuat Marquez meminta perubahan di Assen. Mereka harus mengganti kerikil karena terbuat dari batu. Itu harus diganti tahun depan, ujar Alien. Meski kesakitan, Marquez tidak kehilangan selera humornya. Mereka memberi saya jahitan di dagu, tetapi itu tidak dihitung sebagai bagian dari kejuaraan, katanya sambil tertawa. Sementara itu, 2 kali terjatuh saat kecepatan tinggi,
Deja vu Jorge Lorenzo ingatkan dampak kecelakaan Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengalami kecelakaan 2 kali dalam satu hari rangkaian MotoGP Belanda 2025. Marquez terjatuh pada sesi latihan bebas pertama, FP1, dan kemudian jatuh lagi pada sesi praktis untuk menentukan posisi 10 besar agar bisa langsung lolos ke Q2. Kecelakaan yang dialami saat pembalap asal Cervera itu sedang memacu motornya dengan kecepatan tinggi di sirkuit Assen, Belanda. Pertama, Marquez terjatuh pada sesi FP1 tepat di tikungan 15 usai kehilangan cengkeraman pada bagian belakang motornya. Dia terjatuh dengan kecepatan sekitar 190 km per jam karena tikungan 15 merupakan area belokan cepat. Insiden itu membuat Marquez mengalami memar pada lengan kirinya. Kecelakaan kedua kemudian kembali dialami pembalap berusia 32 tahun itu pada sesi praktisi. Kali ini Marquez terjatuh di tikungan 7 dengan kecepatan sekitar 160 km per jam. Marquez terseret sampai ke area gravel dengan cukup keras hingga mengalami kesakitan pada area kemaluannya. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, melihat kecelakaan Marquez pada sesi praktis mengingatkan dirinya pada masa lalu. Lorenzo pernah terjatuh di tikungan yang sama seperti Marquez yakni tikungan 7 pada 6 tahun lalu, tepatnya pada sesi FP1 MotoGP Belanda 2019. Juara dunia MotoGP 3 kali itu kemudian terseret jauh sampai ke area gravel, sama persis seperti yang dialami Marquez sekarang. Dampaknya ketika Anda terlempar sangat kuat, tetapi jika Anda tidak terlempar dan Anda terseret, seperti Marc dalam kasus ini, kata Lorenzo kepada mikrofon DAS dilansir via Motosan. Anda tidak mulai berputar karena Anda terus melaju dari aspal ke aspal. Masalahnya muncul ketika Anda memasuki kerikil dengan kecepatan 200 km per jam. Anda mulai berputar dan disitulah cedera terjadi, ujar Lorenzo. Lorenzo menyebut insiden di tikungan 7 sirkuit Assen menjadi salah satu alasan dirinya akhirnya pensiun dari MotoGP. Pasalnya, Lorenzo menjelaskan parahnya dampak terjatuh seperti Marquez terletak pada transisi awal dari aspal ke kerikil. Menurutnya, kecelakaan Marquez memang terlihat biasa saja seperti low side crash pada umumnya. Namun, insiden itu sangat berbahaya karena perubahan yang konstan pada tubuh setelah terseret di atas permukaan yang tidak rata ditambah dengan kecepatan tinggi. Bagi saya, tikungan itu membuat saya pensiun. Disitulah saya mengalami patah tulang belakang, kata Lorenzo. Marc masuk dengan posisi terbalik dan tidak berputar, tapi ia menghabiskan banyak waktu dengan kecepatan itu di atas bebatuan, kerikil. Hal itu menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya, dagunya, kakinya, bagian bawah tubuhnya. Dia sangat menderita, ujar Lorenzo menjelaskan. Setelah kejadian itu, Marquez masih mampu berjalan ke garasinya walau terlihat begitu kesakitan pada area selangka. Meski begitu, Marquez berhasil menyelesaikan sesi praktis di urutan ke-6 dan berhasil lolos langsung ke Q2. Sementara itu, Alex Marquez, saya tak mau cuma dianggap saudara Marc Marquez di MotoGP, tapi juga rival. Alex Marquez tegaskan tak mau cuma dianggap saudara Marc Marquez di MotoGP. Dia juga ingin dikenal sebagai rival dari sang kakak. Saat ini, Alex dan Marc Marquez sedang bersaing ketat dalam MotoGP 2025. Alex berada di posisi kedua dengan 230 poin, sedangkan Marc menempati posisi puncak dengan 270 poin. Alex Marquez menilai seperti Marc Marquez beberapa tahun ke depan akan lebih dahulu pensiun ketimbang dirinya. Jadi, dia saat ini terus berusaha memberikan kesan mendalam untuk sang kakak dari segi persaingan dalam kompetisi. Saya juga bangga bahwa, dalam sejarah Marc, saat ia pensiun, ia bisa menjadi yang terhebat dalam sejarah, bahwa saya tidak hanya dikenang sebagai saudara Marc, tetapi juga sebagai rivalnya. Itu juga hal yang indah. Beberapa tahun lalu, itu tidak terbayangkan, kata Alex dilansir dari Motosan. Pembalap asal Spanyol itu mengakui bahwa Marc Marquez punya kualitas dan cukup mendominasi MotoGP 2025. Namun, hal tersebut malah membuatnya semangat akan terus berusaha memberikan persaingan ketat dalam balapan. Jika Anda konsisten, Anda bertarung melawan orang seperti Marc, ucapnya. Pada MotoGP Italia 2025, Alex Marquez harus puas menempati posisi kedua. Pasalnya, dia tidak mampu mengejar Marc Marquez yang berhasil menjadi pemenang. Kini, aksi mereka dinantikan lagi di MotoGP Belanda 2025. Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Assen, Belanda, pada 27 hingga 29 Juni 2025.